Saat aku diusir dari keluarga kaya oleh tuan muda yang asli, aku menepuk bahunya dan berkata, "Adik, aku berterima kasih pada leluhurmu 8 generasi." Saat tuan muda yang asli ditemukan, seluruh keluarga menatapku dengan saksama. Mereka semua menunggu. Menunggu aku mengamuk, menunggu aku membanting meja, menunggu aku, tuan muda palsu ini. Menangis memohon agar mereka tidak mengusirku, tapi aku langsung menyeret keluar 4 koper yang sudah lama dikemas. Aku langsung membungkuk. Pokoknya, aku bisa pergi. Terima kasih atas perhatian kalian selama ini. Tuan muda yang baru saja diakui itu langsung tercengang. Kakakku dengan cemas bertanya padaku, apakah kamu tidak membenciku? Aku menepuk bahunya sambil tersenyum sangat cerah. Benci? Adik, apakah kamu tahu aturan keluarga ini? Bangun jam 3 pagi, lari pagi tepat jam 4, jam 7 malam sudah harus di rumah. Jam 8 malam rapat keluarga tidak boleh tidak hadir. Hari ini harus membaca berita keuangan, belajar investasi keuangan. Setiap sen yang dikeluarkan harus dilaporkan dan disetujui. Bahkan makan pun harus sesuai takaran. Mau mendekati seorang gadis, harus melakukan background check terlebih dahulu. Sambil berbicara, aku mengagumi wajah pucat tuan muda yang asli. Wajahnya pucat pasi. Kemudian, dia melambai dengan angkuh, berbalik, dan pergi. Dalam hati aku bersorak gembira. Klub malam, model muda. Aku, Jiang Bai, datang. Tapi sedetik kemudian, aku tercengang melihat daftar wanita penghibur nomor 1 di klub malam. Bagaimana bisa dia terlihat persis seperti tunanganku yang dingin itu? Telepon dari kepala pelayan datang begitu saja. Aku sedang bermain game di kantor. Telepon dari kepala pelayan Chen membuatku sangat kaget hingga tanganku gemetar. Tokoh kecil di game itu langsung mati. Tuan muda Jiang, Tuan besar memerintahkan Anda untuk segera kembali ke rumah utama. Aku langsung duduk tegak. Ekor mataku melirik tanggal di kanan bawah komputer. Aku terkejut. Mungkinkah itu benar-benar masalah itu? Ya, nada bicara Paman Chen terdengar sangat berat. Dia berkata, hasil tes DNA Jiang Hei sudah keluar. Tuan besar sudah mengirim tim untuk menjemputnya. Aku langsung melompat dari kursi kantor, membuat Keqiang yang masih asyik bermain game di sebelah terkejut. Dia membelalakan mata dan bertanya padaku, Xiao Bai, apakah kamu menang lotre? Kenapa senang sekali? Aku menjawab, rasanya lebih seru dari menang lotre. Dengan cekatan, aku mematikan komputer dan langsung menyambar kaktus kecil di meja kerja. Kumasukkan ke dalam saku celana dan dengan lantang mengumumkan, akhirnya aku bebas. Keqiang tampak bingung. Bukan begitu, apa maksudmu mencuri tanaman hijau kantor? Aku menjawab, sudah kupelihara 3 tahun, aku sudah sayang. Ayahku, ibuku, adikku. Mereka bertiga duduk di sofa kulit, membentuk segitiga yang sempurna. Segitiga itu paling stabil. Ayah, ibu, dik, aku menyapa mereka satu persatu, mataku melirik ke laporan. Tes DNA di atas meja. Di luar tenang, tapi hatiku sudah berbunga-bunga. Aku berpikir mobil mana yang sebaiknya kubawa kabur malam ini. Ayahku sama sekali tidak menyadari kegembiraan di mataku. Dia berdeham dan batuk taktis. Xiao Bai, ada yang harus kubicarakan denganmu. Aku sama sekali tidak memberinya kesempatan. Langsung saja aku menyambar, aku tahu, aku anak angkat keluarga Jiang. Anak kandung sudah ditemukan, sebentar lagi sampai rumah, kan? Orangnya mana? Aku mau menjemputnya di depan pintu. Aula yang luas itu seketika menjadi sunyi senyap. Ekspresi seluruh keluarga seperti menelan lalat. Adikku menatapku. Kak, kamu tidak apa-apa? Apa kamu gila karena syok? Dia berhenti sejenak. Lalu berkata, lihatlah betapa acuhnya kamu. Padahal sebenarnya kamu sudah sangat marah, kan? Sudahlah, jangan berakting lagi. Ibuku ikut menimpali. Xiao Bai, ibu tahu kamu sedih. Aku mengangkat tangan untuk menyela mereka. Sudah, cukup. Aku sekarang baik-baik saja. Lalu aku bertanya, kapan dia datang? Perlu ku bantu menyiapkan kamarnya? Alis ayahku berkerut, dia berkata, Xiao Bai, kamu benar-benar tidak sedih sama sekali? Ayah masih menganggapmu sebagai anak kandung. Aku langsung menyela, kenapa aku harus sedih? Aku merasa sangat lega. Bukankah lebih baik punya adik laki-laki? 3 pasang mata penuh curiga menyapu diriku. Jelas, satu kata pun tidak berhasil. Dalam bayangan mereka, aku seharusnya sudah bertindak kasar saat ini. Pertama, meja yang menjadi sasaran kemarahan, langsung berbalik marah. Mereka bahkan sudah merencanakan menunggu emosiku stabil, lalu membiarkan Jiang Hei masuk. Adikku berbisik mengingatkan di samping. Setelah Jiang Hei kembali, posisimu, Jiang Sui sengaja memprovokasiku. Satu-satunya harapannya adalah aku segera menjadi gila. Sayang sekali, aku menggaruk wajahku dengan tatapan kosong. Tidak terpancing. Tidak ada yang boleh memanfaatkanku karena aku tidak berguna. Jiang Sui mencibir, bertahanlah. Setelah selesai berbicara,
Dia memberi isyarat provokatif kepada kepala pelayan, seperti seorang siswa sekolah dasar. Kepala pelayan segera membawa masuk seorang anak laki-laki kurus. Anak laki-laki itu tampak gugup, menundukkan kepala dan membungkuk, tanpa ketakutan. Seolah-olah setiap saat siap menyambut badai besar. Saat aku melihat jelas wajahnya, aku akhirnya mengerti mengapa keluargaku tiba-tiba menemukan tuan muda sejati. Ini sangat mirip. Meskipun tidak persis sama, tapi persis seperti ayahku, seperti dicetak dari satu cetakan. Aku maju selangkah. Tatapan seluruh keluarga langsung waspada bolak-balik antara aku dan dia. Aku sengaja ingin mempermainkan mereka, jadi sengaja berjalan sangat lambat dengan wajah muram ini. Kemudian, di tengah tatapan ngeri semua orang, aku tiba-tiba mengangkat tanganku. Menepuk pundaknya dengan keras dan berkata, "Adik, selamat datang di rumah." Seluruh tubuh Jiang Hei membeku, matanya melotot lebar. Dengan tergagap bertanya, "Kamu, apakah kamu tidak membenciku? Akulah yang merebut posisimu." Aku tertawa, "Membencimu? Jangan bercanda. Aku berterima kasih padamu, aku bahkan tidak sempat." Begitu aku selesai berbicara, tiba-tiba terdengar tangisan dengan intonasi yang jelas dari belakang. Ibuku menangis seperti pemeran utama wanita dalam drama Qiong Yao. Memeluk Jiang Hei ke dalam pelukannya sambil menangis dan berteriak, "Anakku, kamu telah menderita." Sudut bibirku berkedut. Diam-diam aku bergeser 2 langkah ke samping, memberi ruang untuk ayah dan adikku beraksi. Tak lama kemudian, mereka berempat berpelukan, sungguh. Pemandangan itu seperti drama keluarga di jam tayang utama. Aku hanya berdiri di samping. Melihat mereka mengekspresikan perasaan tulus, ada momen singkat di mana emosi halus melintas di benakku. Tapi dengan cepat, aku menyesuaikan diri. Selagi mereka masih tenggelam dalam adegan pertemuan keluarga yang mengharukan, aku diam-diam mundur 2 langkah dan berbalik menaiki tangga. Dengan cepat aku mulai berkemas. Hal pertama yang kulakukan adalah membuang 2 buku di samping tempat tidur, jalan menuju pewarisan kekayaan, dan pengembangan diri generasi kedua yang kaya, ke tempat sampah. Mungkin sekitar 20 menit, aku muncul di tangga dengan 4 koper besar. Ekspresi seluruh keluarga langsung membeku, sungguh pemandangan yang menarik. Ayahku berteriak terlebih dahulu, "Jiang Bai, apa yang sedang kamu lakukan? Mau menggeledah rumah?" Aku menjawab, "Bukankah aku sedang memberi ruang untuk Jiang Hei?" Jiang Hei dengan canggung menggaruk kepalanya dan berkata, "Kak, kamu tidak perlu." Aku melihat ekspresi canggungnya. Dengan tenang aku menepuk punggungnya dan berkata, "Ayah, peraturan keluarga yang kau bicarakan itu." Dia menggelengkan kepalanya dengan bingung. Aku mulai menghitung dengan jari untuknya. Bangun jam 5 pagi, lari pagi jam 6, belajar mandiri jam 8 malam. Rapat keluarga jam 9, setiap hari harus membaca surat kabar keuangan, belajar investasi keuangan. Negosiasi bisnis, 8 bahasa, pengeluaran harus disetujui. Makan harus ditimbang. Oh ya, ingat saat aku berumur 18 tahun. Susah payah aku mengajak kencan seorang dewi, tapi keluarga bersikeras dia melakukan pemeriksaan tubuh menyeluruh terlebih dahulu, yang membuat gadis itu takut dan pindah sekolah. Wajah Jiang Hei tampak pucat pasi. Dia dengan susah payah menoleh untuk melihat ayah dan ibuku. Ibuku segera memotong perkataanku, "Jiang Bai, jangan melebih-lebihkan." Aku melebih-lebihkan? Ini hanyalah rutinitasku sehari-hari. Adikku yang pertama kali menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia bertanya padaku, "Kamu berencana pergi kemana?" Aku tersenyum. Untuk menjadi orang biasa. Dia menatapku seolah melihat hantu, dengan jijik mengejekku. "Sudahlah, tidak usah bicara omong kosong. Siapa yang tidak kenal kamu, melakukan apapun tidak becus. Maka nomor 1. Kalau tidak ada keluarga Jiang, kamu bisa mati kelaparan." Aku berhenti dan memberinya senyum misterius, lalu berkata, "Adik, coba tebak, selama bertahun-tahun ini aku." "Lanjut, akan kuberitahu." Jiang Sui benar-benar kehilangan kata-kata. Jiang Hei mencengkeram erat mantel bulu cerpelai yang kupakai, dengan mata berkaca-kaca berkata, "Kakak, jangan pergi, jangan tinggalkan adikmu sendirian." Aku dengan sedih menarik tangannya dan kabur. Dengan nada bicara yang tulus, "Jiang Hei, mulai sekarang." Selesai. Di luar pintu, saudaraku Hikiang sedang menunggu dengan humornya. Begitu dia melihat 4 koper besar milikku, rahangnya hampir jatuh ke tanah. Dia bertanya dengan kaget, "Jiang Bai, apa kau membunuh seseorang?" Aku tidak punya waktu untuk berdebat dengannya. Cepat buka bagasi dan masukkan semua koper ke dalamnya, lalu dengan tergesa-gesa memasang sabuk pengaman. "Cepat, cepat, cepat, jalan." Sebelum mereka mengejar kita, Hikiang menggigit bibirnya. Akhirnya dia masuk ke mobil. Dengan injakan gas, disertai deru mesin, aku melirik terakhir kali. Rumah keluarga Jiang tempat aku tinggal selama lebih dari 20 tahun, tertawa terbahak-bahak seperti penjahat, dan berteriak. "Aku, Jiang Bai, akhirnya bebas." Detik berikutnya, raungan ayahku terdengar dari belakang. "Dasar anak nakal, berhenti."
Cepat hentikan dia. Dia membongkar brankasku, tabunganku selama 30 tahun. Uang hasil kerja kerasku. Hikiang baru bisa menghela napas lega setelah memahami sebab dan akibatnya. Bertanya, lalu, bagaimana selanjutnya? Kemana kita harus pergi merayakan? Kata-kata Hikiang mengingatkanku. Merayakan? Benar. Kejadian sebesar ini harus dirayakan dengan baik. Aku menggosok-gosokkan tangan dengan semangat. Melarikan diri, sudah lama tertulis di ponselku. 100 hal yang harus dilakukan setelah melarikan diri dari keluarga Jiang. Dengan penuh semangat aku mengumumkan, perhentian pertama, tahu busuk. Perhentian kedua, mie siput. Perhentian ketiga, barbeque laubing. Lagi pula, aku benar-benar lapar. Angin dari luar jendela mobil bertiup masuk, bercampur dengan aroma kaki lima. Dan pemandangan alam. Dulu, di keluarga Jiang, setiap makanan yang kumakan sudah diatur oleh orang khusus. Makanan yang digoreng dikontrol, tidak boleh dimakan. Makanan yang cepat meningkatkan gula darah tidak boleh disentuh. Apalagi yang baunya menyengat, jangan pernah dipikirkan. Tapi sekarang, aku menurunkan kaca mobil sepenuhnya. Berteriak ke langit malam, persetan dengan semua aturan dan norma. Mulai sekarang, aku akan menikmati kemewahan, pergi ke klub malam, dan bersenang-senang dengan wanita-wanita cantik. Mari kita lihat siapa yang berani mengaturku. Siapa lagi? Hikiang tampak tak bisa berkata apa-apa. Terserah deh. Orang yang bahkan belum pernah menggandeng tangan seorang gadis, tapi sok tahu. Dia berhenti sejenak. Dia menambahkan lagi dengan nada yang dalam, lagi pula, apa menurutmu Lin Wanyu itu sudah pasti jadi milikmu? Semangatku langsung padam seketika. Kesombonganku langsung surut setengahnya. 3 kata, Lin Wanyu, bagaikan seember air es yang mengguyur kepalaku. Melihatku terdiam, lalu menyalahkanku dan bertanya mengapa. Ia mencibir sambil menarik sudut bibirnya. Bukan saya, perjodohan ini adalah pertukaran kepentingan inti antara dua keluarga. Pasti yang kandung, siapa saya ini? Lebih baik tahu diri. Jauhi diri secara sukarela. Hikiang tertawa, jangan basa-basi. Kalian berdua tumbuh bersama sejak kecil, Lin Wanyu dia. Saya memotong perkataannya. Kamu terlalu banyak berpikir. Saya menggelengkan kepala, ini hanya bisnis. Keluarga Lin tidak peduli apakah objek perjodohan adalah Jiang Bai atau Jiang Fei, bahkan Jiang Su. Asalkan keluarga Jiang. Sekarang, selain deposit beberapa puluh juta, saya bisa dibilang tidak punya apa-apa. Bagaimana mungkin Lin Wanyu masih menyukai saya? Mengapa kebahagiaan selalu terasa rapuh? Hati saya sakit hingga ingin. Dulu istri, sekarang jadi adik ipar. Siang hari setelah mabuk berat. Saya bangun dengan kepala seperti dilindas stroke. Dengan linglung aku bangun dari tempat tidur, sinar matahari di luar jendela begitu indah. Dengan mata yang masih sayu, aku melihat ponselku, jam 1:30 siang, bagus sekali. Sarapan dan makan siang langsung terlewat karena tidur. Benar-benar aku. Ponselku penuh dengan bombardir pesan dari Hikiang. Ada pesan dari semalam, Jiang Bai, kau benar-benar menikmati dirimu ya. King San, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Juga ada pesan dari pagi ini. Bagaimana, bro? Semalam kencanmu dengan Lin Wanyu berjalan lancar? Jangan terlalu berterima kasih padaku, aku tahu kau sudah lama mengincar tubuhnya. Bukan 1 atau 2 hari ini. Wajar jika kau tidak bisa menahan diri. Lin Wanyu apa? Sialan Lin Wanyu. Aku memijat pelipisku, berusaha keras untuk mencari petunjuk dari ingatan yang terputus-putus. Tapi di otakku hanya ada bubur, tidak ada apa-apa. Aku terus menggulir ke bawah dan melihat sebuah video. Saat ku buka, aku hampir saja melempar ponselku. Di layar video, wajahku merah merona. Penuh semangat, satu kaki menginjak bangku plastik, dengan sudut 45 derajat. Menatap langit berbintang. Tiba-tiba aku melepas jaketku dengan semangat. Hikiang, kau harus ingat ini. Cinta akan mengkhianatimu. Tapi roti bakar daging keledai tidak akan. Hikiang dengan enggan mengambil jaketku, ingin memakaikannya padaku. Aku meronta-ronta, tetapi dia tetap memaksaku memakainya. Dengan wajah sedih, aku mengeluh. Hikiang, kau benar-benar membuatku menderita. Membuatku menderita. Nada bicara Hikiang penuh dengan jijik. Bicaralah yang jelas. Aku menghela napas dalam-dalam, satu tangan. Perlahan mengeluarkan topi koki dari saku dan memakainya dengan sungguh-sungguh. Dengan nada yang sangat hikmat, aku berkata, Jiang Bai yang dulu sudah mati. Sekarang yang berdiri di hadapanmu adalah Jiang Bai, guru besar aliran keledai. Aku akan menjelajahi dunia keledai, cepat atau lambat aku akan menguasai dunia keledai. Menjadi orang yang membuatmu rela antre selama 3 jam hanya untuk membeli roti bakar daging keledai andalan. Selera humor Hikiang benar-benar rendah. Dia langsung tertawa terbahak-bahak sampai ke meja sebelah. Kamera berguncang seperti penderita Parkinson. Hahaha. Kau ini bodoh sekali. Tiba-tiba suara di video itu terhenti. Di belakangmu, aku makan ayam sambil menghisap rokok, dengan sekali goresan pena tanpa menoleh ke belakang, berkata, mau menipuku lagi?
Terakhir kali aku pergi ke TTV, kau menggunakan trik ini untuk membodohiku. Sudahlah, cepat belikan aku 2 porsi malasiang kuo, maka aku akan memaafkanmu atas dosa menghina raja. Tapi sedetik kemudian, aku di video itu membeku karena di dalam lensa, sebuah tangan putih bersih bertumpu di pundakku. Perlahan aku menoleh, tepat berhadapan dengan sepasang mata yang familiar. Dengan sedikit ketidakberdayaan, itu Lin Wanyu. Lin Wanyu mengenakan gaun Perancis. Dengan pinggang yang ramping, seluruh tubuhnya memancarkan aura wanita kaya. Benar-benar tidak cocok dengan suasana berasap dari warung barbeque ini. Sedangkan aku duduk di atas bangku plastik, memakai handuk basah di kepala, dan cegukan karena mabuk. Udara membeku pada saat itu. Aku di video jelas sudah kehilangan akal sehat. Malah menyeringai dan mengulurkan tangan untuk mencubit pipinya. Berkata, "Pilihanmu sangat ajaib. Kenapa mirip sekali dengan istriku?" Dengan kesal aku mendekati Lin Wanyu, dengan mata berkaca-kaca mengamatinya. Dan menambahkan, "Tapi sangat ajaib. Kenapa dingin sekali? Tidak bisa tersenyum?" Di video, kedua tanganku dengan kasar mencubit pipinya, menariknya ke atas dengan kuat. Memaksanya untuk tersenyum. Lipstik Lin Wanyu bahkan luntur karena ulahku. Sepasang mata yang selalu dingin itu membulat. Bulu matanya berkedip tanpa henti. Layar menjadi hitam. Aku benar-benar linglung. Ponsel terbanting ke tempat tidur. Aku merosot dari tempat tidur ke lantai, menutupi wajah dengan kedua tangan. Mengeluarkan jeritan putus asa, bunuh saja aku. Tepat ketika aku sedang merencanakan bagaimana caranya pergi dari planet ini tanpa kehilangan muka. Ponsel berdering. Di layar muncul 3 kata, Lin Wanyu. Dengan panik aku menekan tombol jawab, suaraku bahkan melayang. "Halo?" Terdengar suara serak dari telepon, sepertinya menyembunyikan sedikit senyuman yang tak bisa disembunyikan. Dia bertanya padaku. "Sudah bangun?" Aku tergagap, dengan susah payah. "Sudah." "Sudah." Seluruh diriku menciut ketakutan. Dia bertanya lagi. "Kepalamu sakit?" Aku menjawab, "Lumayan." "Lumayan?" Dia bergumam, berkata. "Dapur ada di lantai 2 rumahku. Bibi sudah menyiapkan sup penghilang mabuk untukmu." Lantai 2 rumahnya. Otakku berdengung sesaat. Barulah aku mulai mengamati sekeliling. Kamar yang benar-benar asing. Warna dinding putihmu ini baru direnovasi. Ya ampun, bukankah ini kamar tidur Lin Wanyu? Aku keceplosan. "Tunggu, kenapa aku bisa ada di rumahmu?" Di seberang sana hening selama beberapa detik, lalu terdengar dengusan dingin. Dia berkata, "Kau mabuk berat tadi malam dan memuntahi seluruh tubuhku. Tubuhmu sendiri juga berantakan. Aku ingin mengantarmu kembali ke keluarga Jiang, tapi kau berkeras memeluk tiang listrik dan tidak mau melepaskannya. Kau tidak mau kembali meskipun dipukuli sampai mati. Akhirnya, kau malah memelukku dan bersikeras mengajakku kawin lari. Masih tanya saya setuju atau tidak? Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa." Dia bilang, "Sepertinya Hikiang ada urusan mendesak." Dia mengambil kunci mobil dan langsung pergi. Raut wajahnya seperti baru mengambil keputusan besar. Dia melanjutkan, "Jadi aku tidak punya pilihan lain. Hanya bisa membawamu kembali ke rumahku." Jari-jari kakiku sudah mulai mencakar lantai. Seluas 100 meter persegi. Aku menggaruk kepala dan bertanya, aku tidak melakukan sesuatu yang di luar batas, kan?" Dia menjawab, "Kau sama sekali tidak ingat kejadian semalam?" "Semalam kau?" Nadanya terdengar sangat tidak percaya, tapi dia menahan kata-katanya di tengah kalimat. Jantungku langsung berdebar kencang hingga 180 bpm. 1000 adegan yang tak pantas terlintas di benakku. "Tidak mungkin, tamatlah riwayatmu, Jiang Bai. Dia itu calon adik iparmu. Kau benar-benar binatang, bahkan lebih buruk dari binatang." Aku segera menyambung, ingat, itu. Mungkin ingatanku tidak begitu jelas. Aku tertawa hambar 2 kali, mencoba menutupi fakta bahwa aku ingin melupakan segalanya. Dari gagang telepon terdengar suara jari mengetuk meja dengan pelan. Suara itu terus-menerus menghantam sarafku yang tegang. Beberapa saat kemudian, terdengar helaan napas yang hampir tak terdengar dari seberang telepon. "Jiang Bai." "Hadir." Aku menjawab secara refleks seperti dipanggil guru. Orang itu juga mengundurkan diri. Lin Wanyu berkata, "Apa yang kamu katakan kemarin?" Dia berhenti sejenak, "Kau akan membuka toko roti daging keledai?" Jantungku berdebar. Aku menjawab, "Ya, benar." Dia bertanya, "Apa kau butuh bantuanku?" Aku buru-buru melambaikan tangan. "Aku bisa menangani bisnis kecil ini sendirian," kataku. "Sungguh tidak perlu. Aku punya uang. Nona Lin, jika Anda sering berkunjung, itu sudah merupakan dukungan terbesar bagiku." Dia menjawab dengan sangat cepat, "Baik." Kemudian dia berkata, "Aku pasti akan datang dan memberi dukungan pada hari pembukaanmu." Mataku langsung berbinar. Ini adalah dewa kekayaan berjalan. Di ujung telepon sana, Lin Wanyu sepertinya sedang menggodaku. Dia terkekeh pelan, suaranya mengandung sedikit kegembiraan samar. Tapi tepat ketika aku berpikir panggilan ini
Akan berakhir, dia tiba-tiba berkata tanpa peringatan, jika aku bilang aku bersedia. Hah, ekspresiku bingung. Dia berkata, tidak apa-apa. Nada suaranya kembali dingin seperti biasanya. Fluktuasi emosi sesaat tadi sepertinya hanya ilusiku. Dia berkata, beristirahatlah dengan baik. Setelah telepon ditutup, layar ponsel masih menyala. Di bilah notifikasi, dengan tenang tertera sebuah permintaan pertemanan, Jiang Hei meminta untuk menambahkan Anda sebagai teman. Foto profil WeChat adalah seekor kucing gemuk oranye yang sedang berbaring. Aku mengklik terima, dan dia langsung mengirim pesan suara yang meratap. Kak, aku benar-benar berlutut padamu. Ternyata selama ini kamu hidup begitu susah. Bagaimana kamu bisa bertahan? Aku menggenggam ponselku dan tenggelam dalam lamunan. Bagaimana aku bisa bertahan? Tentu saja karena aku kabur, tapi karena kamu sudah bertanya. Aku hanya bisa mengatakan, maaf. Aku membalas 4 kata. Asal ada tangan, pasti bisa. Jiang Hei sepertinya tersulut oleh kata-kataku. Dia membalas, kalau begitu aku juga ingin belajar darimu. Aku pasti akan bertahan. Di belakangnya, terdapat banyak stiker semangat. Aku membalas dengan stiker jempol dan bertanya dengan santai. 2 hari lagi tokoku buka. Mau datang? Prabayar iklan. Makanlah sepuasnya, semua rasa ada. Jiang Hei tampak sangat tersentuh. Dia berkata, Kak, aku kuliah jurusan periklanan. Aku harus menulis artikel promosi untukmu, mempromosikan filmmu dengan baik, anggap saja sebagai pukulan balasan. Juga roti bakar daging keledaimu, dia sangat bersemangat, seperti anak kecil. Aku tersenyum dan menggelengkan kepala, tidak memikirkannya, sampai hari pembukaan. Baru kusadari, aku meremehkan pengaruh adikku ini, matahari pagi baru saja masuk melalui jendela. Antrean di depan toko sudah mengular panjang, sekelompok anak muda memegang ponsel. Ada juga yang berkata, Elvero Huoxiao ini sangat enak sampai ingin menangis. Sudah kukatakan 1000 kali, orang Hebei tidak bisa hidup tanpa Elvero Huoxiao, seperti Barat tidak bisa hidup tanpa Yerusalem. Transfer masuk dari Alipay Rp12.000, dari WeChat Pay Rp23.000, notifikasi pembayaran berdering terus-menerus. Benar-benar suara surgawi, senyumku merekah lebar, hampir selebar pankek. Sungguh tak terduga, orang hebat ada di dekatku, Jiang Hei ada di platform media sosial. Dia punya akun ulasan restoran dengan 200.000 pengikut, hal ini bahkan orang tuaku sendiri tidak tahu. Sambil menghitung uang, aku mengutuk diriku sendiri dalam hati. Jiang Bai, tempat sebagus ini, kamu masih memikirkan istri orang, apa kamu ini manusia? Pukul 6 sore, keramaian akhirnya mereda, saya sedang menghitung pendapatan hari itu. Pintu toko berdering lagi, kami sudah tutup hari ini. Saya mendongak. Kata-kata itu tercekat di tenggorokan. Lin Wanyu berdiri di depan pintu mengenakan mantel berwarna krem. Matanya menatap lurus ke arahku, seolah sedikit bingung, katanya. Nona Lin, kamu tidak mengerti, jika semua orang menjadi tuan muda dan pemilik perusahaan. Lalu siapa yang akan membuat Luro Huoxiao yang harum dan renyah ini? Lagi pula, di dunia ini, pasti ada seseorang yang berperan sebagai orang biasa, tanpa badai besar. Tanpa pengalaman yang mendebarkan, hanya menjadi peran kecil yang biasa saja, tanpa persaingan. Lin Wanyu terdiam setelah mendengar, bibirnya terkatup, melihat sekeliling dapur belakang yang kosong. Terdengar nada kecewa dalam suaranya, saat aku datang, aku melihat seseorang membawa barang dari tokomu. Mereka tersenyum sangat cerah, aku pikir rasanya pasti sangat enak. Dia berhenti sejenak, suaranya semakin rendah, sayang sekali, aku datang terlambat. Maaf, sepertinya aku selalu tidak bisa muncul di sisimu pada waktu yang tepat. Tidak terlambat, aku memotongnya, segera dari bawah konter. Mengambil tas yang sudah disiapkan, tersenyum dan berkata, kejutan. Aku sengaja menyisakan untukmu. Terkejutkah? Tak terdugakah? Saat melihat roti daging keledai, seluruh diri Lin Wanyu seolah terselamatkan. Tertegun di sana, cahaya matahari terbenam masuk melalui jendela kaca, aku melihat matanya yang indah. Sedikit demi sedikit bersinar, seperti kembang api yang tiba-tiba meledak di langit malamku, dia bertanya. Kamu menungguku selama ini? Aku menjawab, tentu saja. Bagaimanapun, kamu adalah milikku, aku dengan paksa menelan kembali kata-kata tulus yang hampir terucap. Harus menjadi teman baik, jika dulu. Aku pasti akan dengan percaya diri berkata, kamu adalah wanita yang kuinginkan, kadang-kadang. Aku juga akan dengan paksa mengangkat dagunya, dengan suara rendah menambahkan, wanita. Kamu sedang bermain api, hanya berhenti setelah melihat telinganya memerah, tapi sekarang tidak bisa. Aku bukan lagi tuan muda dari keluarga kaya, kesetaraan status berarti aku dan dia tidak mungkin lagi. Untuk pertama kalinya aku memohon seperti ini. Ya Tuhan, bisakah kau memberiku lagi istri yang masa depannya tanpa kekhawatiran? Sialan, Lin Wanyu dengan lembut menerimanya, memakannya dengan sangat perlahan. Setelah aku selesai dengan pekerjaanku dan kembali, baru kusadari dia entah kapan sudah pergi.
Hanya menyisakan piring bersih, membuktikan bahwa dia pernah datang. Telepon tiba-tiba berdering. Sebuah pemberitahuan transfer muncul di layar, 1 juta rupiah masuk ke Alipay, diikuti sebuah pesan teks. Tertulis di atas, enak sekali. Anggap saja uang ini sebagai isi ulang saya. Besok perusahaan mengadakan team building. Ayah menyuruhku memesan makanan. Aku ingin memesan 500 selhu. Sial, aku memegang ponsel di toko dan berputar-putar dengan gelisah. Aku mengangkat tangan dan berseru, kekayaan Hutin akhirnya menjadi giliranku. Jika transaksi ini berhasil, aku tidak hanya bisa menghasilkan banyak uang, tetapi juga memanfaatkan momentum grup Lin untuk membangun reputasi. Tunggu, aku tiba-tiba membeku. 500? Menyelamatkan 1 orang saja? Bukankah itu berarti harus bekerja dari pagi hingga malam? Aku membalas pesan, Nona Ling, apakah ini sudah Anda diskusikan dengan ayah Anda? 500 terlalu banyak, bukan? Bahkan keledai di tim produksi tidak pernah dijual sebanyak ini. Terdengar lagi suara surgawi, Alipay. Transfer masuk 20.000 yuan. Catatan transfer, uang lembur. Aku segera menghapus semua kata yang sudah kuketik di kotak dialog. Dengan cepat aku mengetik ulang, siap laksanakan, dijamin menyelesaikan tugas. Ini benar-benar bukan salahku. Salahkan saja Lin Wanyu yang memberi terlalu banyak. Ko Huso di Gang Barat. Dengan keras kepala menggantung di cakrawala, menyebarkan sedikit panas terakhir. Aku memberikan badge terakhir makanan untuk dibawa pulang. Ketika menyerahkannya kepada Hikiang, aku merasa seluruh diriku telah terkuras. Jiwaku melayang di luar. Aku merosot di meja operasi, seperti ikan asin tanpa impian. Bahkan 1 jari pun tidak bisa kuangkat. 12 jam, 500 elhu. Bahkan keledai di tim produksi akan menggelengkan kepala karena kelelahan. Sebuah pesan masuk ke ponselku. Aku membukanya. Itu adalah salah satu grup yang pernah kuikuti. AA Sistem generasi kedua kaya raya, tunggu minyak jelantah hangus. Tuan dan Nona di grup ini. Semuanya adalah orang-orang penting di lingkaran Beijing. Awalnya mereka menarikku ke grup hanya untuk menertawakanku. Namun, mereka menemukan bahwa aku benar-benar tidak mempan dibujuk atau diancam. Menendangku membuat kaki mereka sakit, menggigitku membuat gigi mereka ngilu. Mereka merasa sangat membosankan. Orang-orang dengan kehadiran yang rendah bahkan lupa untuk menendangku keluar. Seorang wanita berkata di grup, lucu sekali saudari-saudariku. Apakah kalian melihat Jiang He? Putra yang baru ditemukan itu, tadi datang dan membual. Aku hanya memutar mata padanya. Dia langsung membantah dengan kasar, tidak tahu harus meletakkan tangannya di mana. Bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Sepanjang perjamuan hanya menunduk dan makan. Sampah seperti ini juga pantas menjadi ahli waris keluarga Jiang? Orang lain menjawab, meskipun Jiang He juga tidak terlalu bagus, setidaknya dia tahu sedikit jiu-jitsu berhasil. Lumayan PK, aku langsung terdiam. Ya ampun. Apakah orang-orang ini menganggapku tidak ada? Aku memijat pelipisku dan membuka mulut dengan nada dingin. Tolong ingatkan semua orang, aku masih ada di grup. Sial. Kenapa Jiang Bai masih ada di grup ini? Siapa yang memasukkannya? Kenapa belum dikeluarkan? Bei Yun Tao, apakah ini ulahmu? Bocah? Fang Yuan mengetik Hai Yuan. Jing Chang di tepi langit, di tengah. Orang itu berkata, itu sakit perut. Bukan aku. Mohon keadilan. Beberapa saat kemudian, Bei Yun Tao dan sakit perut sepertinya tiba-tiba mengerti dan mengirim pesan bersamaan. Hei, bodoh. Itu kamu? Bodoh. Kulihat grup ini kacau balau, aku bersiap untuk menambah panas. Detik berikutnya aku dikeluarkan dari obrolan grup. Si bodoh mengirim pesan, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan panik, semuanya. Aku akan mengeluarkannya sekarang. Sebelum dikeluarkan dari grup. Aku menatap layar ponsel, kata-kata mereka mengejek Jiang He. Amarahku meluap. Jika aku ada di sana, dia tidak akan diperlakukan seperti ini. Orang tua memaksanya untuk menghadiri perjamuan semacam ini. Tetapi tidak pernah berpikir bahwa dia sama sekali tidak bisa berbaur dengan lingkaran itu. Mereka hanya menggunakan standar mereka sendiri. Untuk membentuk ahli waris ideal di benak mereka. 15 menit kemudian. Mobilku mengerem mendadak di depan pintu hotel. Pintu putar mencerminkan bayanganku yang tergesa-gesa. Aku menerobos kerumunan, mencari kemana-mana. Segera aku menemukan Jiang He. Namun detik berikutnya, kakiku seperti terpaku di tanah. Karena yang berdiri di hadapannya adalah Lin Wanyu. Ketika dia sedikit mendongak untuk mendengarkan orang berbicara. Mata itu tampak sangat jernih dan indah. Benar-benar pemandangan yang menggugah selera. Aku langsung mengenalinya. Bukankah ini istriku yang telah lama hilang? Ah, bukan. Ingat, dia akan menjadi adik iparku di masa depan. Antara aku dan dia. Paling banter dianggap saudara. Saudara tetaplah saudara. Saudara tidak bisa berubah menjadi istri. Jika sudah menjadi istri, kau tidak bisa lagi tampil keren. Menepuk bahu saudara. Kemudian membawanya bertualang bersama. Jika sudah menjadi istri, kalian hanya bisa meringkuk bersama di balik selimut pada malam hari.
lalu tenggelam dalam kehangatan nafsu dan cinta. Jadi, saudara hanya bisa menjadi istri. Oh, bukan, maksudku. Jadi, istri hanya bisa menjadi saudara. Maaf, maksudku. Saudara, kau harum sekali. Ah, bukan. Sudahlah, dalam situasi seperti ini, jika aku, mantan tunangan, mendekat, itu hanya akan membuat suasana semakin canggung. Aku melihat sekeliling, di area makanan penutup tidak jauh darinya ada partisi. Itu bisa menutupi tubuhku dengan sempurna dan mendengarkan percakapan di sana dengan jelas. Aku segera mendekat dengan hati-hati. Saat melewati pelayan, dia bahkan mengambil sepiring buah secara diam-diam. Dalam hati, aku terus bergumam, asalkan aku cukup tenang, aku hanyalah tanaman hijau. Tidak ada yang akan memperhatikan, suara Lin Wanyu tiba-tiba terdengar. Terdengar dengan jelas, "Paman, bukankah seharusnya Jiang Bai datang hari ini?" Nada bicara ayahku sangat canggung. Dia menjelaskan, anak itu menghilang sepanjang hari. Sudah berhari-hari tidak ada kabar, benar-benar membuat khawatir, dia menambahkan. Sebelumnya aku bilang anakku akan datang, maksudku Jiang Hei. Nada bicara Lin Wanyu jelas sedikit kecewa. Dia berkata, "Baiklah, kalau tidak ada hal lain. Saya permisi dulu." "Hei, tunggu." Ayahku menghentikannya, "Kamu juga tahu situasi keluarga kami, Jiang Bai itu bukan anak kandung kami. Kalau kamu keberatan, kamu bisa bertukar." Ayahku belum selesai bicara. Tapi Lin Wanyu adalah orang yang pintar, dia tidak perlu bicara terlalu jelas, udara di sekitarnya seolah membeku, hatiku tiba-tiba sesak, seperti tersumbat kapas. Pengap dan tidak nyaman, padahal sebelum datang, aku sudah mempersiapkan diri. Beberapa lapis persiapan mental, tapi saat benar-benar mendengar kata-kata ini, hatiku tetap saja kesal setengah mati. Aku menggigit apel dengan keras, dan baru menyadari setelah setengah menit berlalu. Lin Wanyu mundur 2 langkah dan berkata dengan nada sangat serius, "Paman, alasan kenapa aku menyetujui perjodohan yang Paman ajukan, dari awal bukan karena Jiang Bai." Dia berjongkok dan melanjutkan, "Hanya karena objek perjodohan itu kebetulan Jiang Bai." Napasku berhenti seketika. Suaranya tidak keras, tetapi setiap kata terasa berbobot. "Saya harap Paman mengerti. Saya tidak harus menikah dengan Jiang Bai. Selain Jiang Bai, saya tidak akan menikahi siapapun." Aku benar-benar terpana. Berpegangan pada partisi, jantungku berdebar kencang. Mulutku menyeringai lebar seperti orang bodoh, pikiranku terus berputar-putar dengan satu kalimat. "Selain Jiang Bai, aku tidak akan menikahi siapapun." Mendengar kata-kata Lin Wanyu ini, ekspresi di wajah ayah dan ibuku sangat rumit, 3/4 kecewa, 3/4 bangga, dan sisanya 4/4 benar-benar canggung. Ayahku hanya bisa berkata, "Baiklah kalau begitu, Paman terlalu banyak berpikir." Ibuku juga ikut menimpali. "Jika begitu, kami tidak akan mengganggu lagi." Aku tertegun dengan bodoh. Kecepatan perubahan wajah ini, mereka yang mengejar uang pun harus berguru semalaman. Saat melihat Lin Wanyu akan berbalik, aku segera menarik kepalaku kembali. Ketika aku menjulurkan kepalaku lagi, ayah dan ibuku sudah pergi. Hanya terlihat Jiang Hei berdiri di depan pintu sebuah suite. Aku baru saja akan menyapa Jiang Hei. Tiba-tiba seorang wanita maju selangkah lebih dulu. Keduanya mengobrol singkat, lalu masuk ke kamar satu demi satu. Aku menyipitkan mata dan mengenalinya. Dia adalah putri keluarga Li, Li Xia. Keluarga Li juga bisa dibilang keluarga kaya lama, tetapi sekarang hanya tinggal nama besarnya saja. Kekayaannya sudah lama habis. Sepertinya, dia adalah objek perjodohan adikku kali ini. Aku mengendap-endap seperti pencuri ke depan pintu, menempelkan telingaku. Sebuah suara wanita angkuh. Kemudian terdengar, "Jiang Hei, jujur saja, aku sama sekali tidak sudi menikah dengan keluargamu. Kalian para kaya baru, di mata kami bukan apa-apa. Keluarga kami dari dulu. Dari kakeknya kakek adalah keluarga kaya. Kami punya koneksi, punya sumber daya. Lalu kalian, selain uang, apalagi yang kalian punya? Siapa yang tidak tahu, keluarga kalian sukses karena momentum dan keberuntungan. Setelah itu, kalian terus berusaha masuk ke kalangan atas melalui pernikahan. Kalian merasa pintar, padahal di mata kami yang old money. Kalian hanyalah badut, tidak ada bedanya dengan pengemis." Tiba-tiba nadanya berubah. "Tapi, kalau kalian menawarkannya harga yang sesuai, mungkin aku bisa mempertimbangkannya." Aku segera mengeluarkan ponselku, dengan susah payah mendorong pintu hingga sedikit terbuka, dan melihat Jiang Hei tanpa kebingungan. Dengan jujur membantah, "Tidak bisa dikatakan seperti itu, keluargamu kekurangan uang. Keluargaku kekurangan koneksi. Bukankah ini saling menguntungkan? Kau menjual, aku membeli. Harga bisa dinegosiasikan, kenapa harus begitu memaksa? Kapan Li Xia pernah diperlakukan seperti ini?" Kata-kata itu jelas menusuk titik sakitnya. Wajahnya memerah padam, dia menyeringai dan mengutuk. "Kamu pikir kamu siapa? Berani berbicara seperti itu padaku? Dasar anak haram yang baru saja diakui."
Benar-benar merasa seperti tuan muda, ya? Saat dia selesai berbicara, dia mengambil segelas anggur. Cairan itu mengenai wajah Jiang Hei, tapi itu belum cukup untuk meredakan amarahnya. Dia bahkan ingin maju dan menamparnya. Akibatnya, Jiang Hei tanpa sadar mendorongnya dengan keras hingga terjatuh ke tanah, dan ini benar-benar memicu masalah besar. Li Xia tertegun beberapa detik, ekspresi wajahnya perlahan mendingin, matanya tampak kejam seperti diracun. Kemudian, dia tiba-tiba merobek pakaiannya sendiri, mengancam kata demi kata. Aku memberimu kesempatan terakhir, 20 juta dolar Amerika, tidak kurang sepeser pun. Atau kau akan menunggu reputasimu hancur. Dia mencibir, lagi pula orang sepertimu ini. Anak haram yang tumbuh di luar sana, sifatnya tidak bisa diubah, punya niat jahat terhadap wanita mata duitan sepertiku. Yang terbiasa berdagang, bukankah itu hal yang normal? Aku merasa sangat marah mendengarnya. Darah di sekujur tubuhku langsung membanjiri kepala. Aku melihat ke kiri dan kanan, mengambil alat pemadam api di lorong. Aku menarik napas dalam-dalam, membaca dalam hati slogan tim pembongkar, 80-80. Dengan suara keras, kunci pintu langsung terlempar oleh pukulanku. Aku bergegas masuk. Mencengkeram kerah Li Xia, aku mengayunkan lengan dan menamparnya. Aku menunjuknya dan memarahi. Li Xia, kamu berani mengancamku? Aku menatapnya tajam, suaraku sedingin es. Li Xia memegangi wajahnya, menggigit bibirnya dan berteriak, kamu berani memukulku? Kalian keluarga Jiang tidak ingin berurusan denganku lagi? Aku mendengus dingin, aku memang sengaja memukul wanita murahan sepertimu. Setelah selesai berbicara, aku melambai ke arah Jiang Hei, dan berkata, jangan pedulikan dia, ayo pergi. Li Xia segera berteriak. Hari ini tidak ada seorang pun yang boleh pergi. Aku akan segera menelepon polisi. Aku malah tertawa. Silakan saja, cepat telepon polisi, lihat siapa yang akan mereka percayai setelah polisi datang. Aku mengganti posisi ponsel di tanganku dan mencibir, ekspresi burukmu saat memeras Jiang Hei tadi, sudah kurekam semuanya tanpa terkecuali. Tepat sekali, biar semua orang melihat dan menyadari betapa indahnya, uang lama, kalian. Wajah Li Xia berubah drastis, dia berusaha merebut ponselku dengan panik, namun sedetik kemudian, sebuah suara wanita yang jernih dan lembut tiba-tiba terdengar dari pintu masuk, membuat semua orang terkejut. Aku menoleh dan melihat Lin Wanyu berdiri di depan pintu. Li Xia langsung lesu. Dengan lembut dia memanggil, Kak Wanyu. Lin Wanyu hanya menjawab dua kata. Minta maaf. Li Xia cemberut tidak terima dan berkata, jelas-jelas dia yang lebih dulu mempermalukanku. Kenapa aku harus minta maaf? Lin Wanyu menekankan lagi, minta maaf, atau mulai besok, semua kerjasama antara kedua keluarga kita akan dihentikan. Pilih sendiri. Li Xia menggigit bibirnya dan terdiam. Bisnis keluarga Li yang tersisa sedikit, hampir seluruhnya bergantung pada keluarga Lin. Jika keluarga Lin menarik diri, keluarga Li tidak akan lama lagi bangkrut. Haruskah dia menundukkan kepala dan meminta maaf, atau terus merajuk? Jawabannya sudah jelas. Li Xia dengan sangat enggan membuka mulut. Maaf, hari ini suasana hatiku sedang buruk. Aku minta maaf kepada kalian, tapi kalau bukan karena aku benar-benar speechless. Tepat pada saat itu, karena keributan kita tadi terlalu besar. Di luar pintu sudah ada kerumunan orang yang menonton, bahkan ada yang merekam dengan ponsel. Beberapa orang mulai berdiskusi. Hari ini benar-benar tidak sia-sia datang. Jiang Bai merobek daftar rencana baru dengan tangan kosong, sangat luar biasa. Orang lain juga menimpali, Li Xia ini benar-benar tidak tahu malu, menggunakan kesuciannya untuk memfitnah orang. Bukankah perilaku seperti ini sama saja dengan menutup jalan bagi para korban yang sebenarnya untuk mencari bantuan? Kali ini, reputasi Li Xia benar-benar hancur. Orang tuanya juga ada di antara kerumunan. Wajah mereka langsung pucat, mereka menarik putri mereka dan memarahi. Dasar memalukan. Besok kamu pergi ke luar negeri. Aku tidak mau lagi mengakui kamu sebagai putriku. Setelah masalah selesai, kerumunan yang menonton juga bubar. Saat pintu kayu di klub malam ditutup. Di ruangan itu hanya tersisa aku dan Jiang Hei. Dia menunduk dengan lesu, aku duduk di sofa. Seluruh dirinya tampak layu. Aku baru menyadari bahwa dia tampak lebih kurus dari sebelumnya. Lingkaran hitam terlihat di bawah matanya, wajahnya pucat menakutkan. Dengan kondisi kurang gizi seperti ini. Siapa yang percaya dia adalah anak orang kaya? Aku menyentuhnya dan berbisik mengejeknya. Bro, kamu sekarang terlihat seperti adonan yang belum mengembang dengan baik. Kata-kata ini seolah memicu sesuatu. Jiang Hei tersenyum pahit dan menghela napas panjang, berkata, Kak, aku benar-benar tidak ingin pulang, lanjutnya. Setiap hari aku harus bangun jam 5 pagi untuk lari pagi, lalu mengikuti kelas pelatihan khusus yang bertubi-tubi. Makanan yang dimakan juga hambar. Minggu lalu, aku sangat lapar hingga berkunang-kunang saat latihan berkuda. Aku langsung jatuh dari kuda. Ayah malah berkata, pewaris keluarga Jiang tidak boleh selemah ini. Lalu hari ini, dia menyuruhku keluar untuk berinteraksi dengan orang lain,
Tapi aku tidak mengerti basa-basi seperti itu. Beberapa anak orang kaya sengaja mencari masalah denganku. Aku selalu bicara apa adanya. Aku membuat mereka tidak berkutik. Akibatnya, aku dicegat di toilet dan tidak diizinkan keluar. Mereka bahkan memaksaku berlutut dan meminta maaf pada mereka. Di luar jendela, entah sejak kapan hujan mulai turun. Titik-titik hujan mengenai kaca, mengeluarkan suara berat. Membuat orang merasa sesak napas. Melihat penampilannya yang putus asa, aku menghela napas. Berkata, maaf, ini salahku. Aku hanya memikirkan untuk melarikan diri sendiri, meninggalkanmu sendirian di sarang serigala. Jika aku ada di sana, mereka pasti tidak akan berani bertindak begitu sombong. Apakah ayah dan ibu tahu tentang ini? Dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin membuat mereka khawatir. Setelah mengatakan itu, nadanya menjadi sangat serius. Kak, aku tidak ingin menikah karena perjodohan. Aku punya pacar. Kami sudah bersama selama 3 tahun. Dia tidak pernah merendahkanku karena aku miskin. Pandangannya sangat benar, bisa membedakan yang benar dan salah, dan tahu cara menghormati orang. Di hatiku, dia 100 kali lebih baik dari Nona Bai atau Nona Shen. Meskipun keluarganya biasa saja, orang tuaku pasti tidak akan setuju. Tapi jujur saja, waktuku bersama pacarku lebih banyak daripada waktuku bersama orang tuaku. Jadi, jika benar-benar tidak ada cara untuk menyenangkan semua pihak, aku akan membuat pilihanku sendiri. Melihat keraguan di matanya, rasa bersalah di hatiku langsung meledak. Jangan khawatir, aku langsung menepuk dada dan berjanji. Serahkan saja padaku. Tapi begitu kata-kata itu keluar, aku merasa kesulitan. Meyakinkan kedua orang tuaku yang keras kepala itu sama sulitnya dengan mendaki langit. Kecuali, aku mendekat padanya secara misterius dan berkata, kita harus melawan sihir dengan sihir. Setelah mendengar seluruh rencanaku, Jiang Hei tampak tidak percaya. Kak, cara ini berhasil? Aku mengangguk dengan kuat. Ini satu-satunya cara. Aku menjelaskan padanya. Ini seperti ruangan gelap. Jika kamu ingin membuka jendela di dinding untuk membiarkan cahaya masuk, semua orang pasti tidak setuju. Tetapi jika kamu mengatakan kamu ingin merobohkan seluruh atap, mereka akan panik. Sebaliknya, mereka akan berinisiatif untuk berdiskusi denganmu, mengatakan bahwa membuka jendela juga tidak apa-apa. Mari kita biarkan orang tua kita mengalami dulu sedikit gangguan jiwa. Kemudian biarkan mereka mengalami pacaran dengan orang kaya, dan akhirnya memiliki pacar yang biasa saja. Setelah mereka dibombardir habis-habisan hingga mengalami gangguan jiwa, kamu keluarkan pacarmu yang asli. Dibandingkan dengan itu, dia seperti malaikat yang turun dari surga. Dia sepertinya masih sedikit khawatir dan bertanya, bagaimana jika orang tuaku melakukan pemeriksaan latar belakang? Jika mereka menemukan bahwa itu adalah aktor bayaran, bukankah semuanya akan sia-sia? Aku terkekeh. Tenang saja, orang yang kucari pasti profesional dan terjamin keasliannya. Selama orang tua berani melakukan pemeriksaan latar belakang, mereka hanya akan terkejut dan menemukan bahwa semua yang kita katakan itu benar. Jiang Hei langsung tertawa dan mengacungkan jempol padaku. Kak, aku tahu kamu punya banyak trik. Rencana penipuan pernikahan di keluarga Jiang, babak. Kenapa tiba-tiba aku pulang? Pertanyaan belum sempat keluar. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari bawah. Kami bergegas turun dan terkejut. Seorang gadis berpakaian minim sedang berpelukan dengan Jiang Hei. Pakaian berserakan di lantai. Hampir saja masuk ke inti masalah, aku berdeham dengan keras. Jiang Hei mendorongnya menjauh dan memperkenalkan kepada orang tuaku, ini pacarku. Namun, orang tuaku melihat tato besar di lengannya dan tidak berminat menyapa. Gadis, mental kecil, itu tidak sungkan dan langsung berkata, jalan gelap dan licin. Masyarakat ini rumit, paman dan bibi, peluk dulu. Dia ingin memeluk ayahku, tetapi ayahku langsung melompat dari kursi. Dia berpura-pura meregangkan otot. Dia tidak menyerah dan berbalik memeluk ibuku. Ayahku bersikap seperti orang tua dan mulai menuangkan teh dan minum air. Minum air, gadis itu mengambil cangkir teh dan meneguknya. Paman terlihat sangat muda, ayahku menggelengkan kepala, tidak. Dia menambahkan, saat aku masuk tadi, aku kira cucu siapa yang datang bermain. Ayahku benar-benar kehilangan kata-kata. Aku berdiri di samping berusaha keras menahan tawa, memikirkan semua hal menyedihkan dalam hidupku. Ibuku mencoba mencairkan suasana dan bertanya, kamu bekerja sebagai apa? Gadis itu menjawab, guru tari. Ibuku tersenyum dan mengangguk, di mana kamu bekerja? Dia menjawab 2 kata. Bar, ibuku terdiam. Jiang Hei melihat ekspresi orang tuanya tidak baik. Dengan cepat membantunya menjelaskan, Xiao Yun juga sering siaran langsung, penggemarnya banyak sekali. Mendengar itu, gadis itu langsung berdiri dan menunjukkan tarian Mesir. Dia juga bermesraan dengan Jiang Hei di depan kami. Dia dengan bangga berkata, biasanya banyak, Big Brother, memberiku hadiah. 2 minggu lalu, Jiang Hei bahkan memberiku hadiah 200.000 di siaran langsungku untuk melihatku menari. Orang tuaku merasa otak mereka tidak berfungsi. Ayahku menahan amarah dan bertanya dengan ragu.
Kalian sudah kenal berapa lama? Dia mengulurkan 2 jari. Ayahku bertanya, 2 tahun? Tidak, dia menggelengkan kepalanya, tidak selama 2 minggu. Ku bilang, Jiang Hei sangat dermawan, kurasa dia bisa memberinya diskon setidaknya 100.000. Orang tuaku benar-benar kehilangan kata-kata dan sudah menjatuhkan hukuman mati pada gadis kecil yang bersemangat ini di dalam hati mereka. Tetapi karena kesopanan dasar, mereka memutuskan untuk menahannya untuk makan malam. Berencana untuk menegurnya lagi di meja makan untuk membuatnya mundur. Begitu dia duduk di meja. Orang tuaku melihatnya langsung mengangkat mangkuk dan minum sup, dan alis mereka langsung berkerut. Ibuku baru saja akan mengatakan untuk minum sup dengan sendok. Biarlah berlalu, mulai sekarang aku tidak perlu khawatir tentang makanan dan minuman. Seteguk sup di mulut ayahku muncrat. Muncrat keluar. Aku buru-buru mendekat dan dengan perhatian memberikan tisu. Benar-benar aktris profesional, dia tidak berhenti sedetik pun. Gadis itu hanya mengambil beberapa suap nasi. Dia membalikkan kamera dan menghadap orang tuaku, lalu berkata, "Ayo, sapa keluarga di ruang siaran langsung." Orang tuaku tidak bereaksi untuk sementara waktu. Jadi tanpa sadar mengikuti dan berkata halo. Kemudian kamera beralih ke aku dan Jiang Hei. Kami berdua juga melambai. Gadis kecil yang bersemangat itu berkata lagi, "Kapan kita akan menikah?" "Malam ini." "Selama keluarga memberikan 1 juta suka, kalian ingin melihat apapun. Kami akan pergi mengurus surat-surat pernikahan besok." Jiang Hei masih mengupas udang di samping dan menyuapkannya ke mulut gadis kecil yang bersemangat itu. Dia sambil menatap layar ponsel, dia menoleh untuk makan seteguk. Akibatnya, beberapa butir nasi jatuh ke tanah. Kesabaran ayahku akhirnya mencapai batasnya. Dia berdiri dan ingin memukulnya. Dia berteriak, "Pergi dari sini, pergi sekarang juga." Aku buru-buru naik untuk menghentikannya, sambil memberikan kode dengan mataku kepada mereka berdua. Mereka berdua segera mengerti. Mereka menyelinap pergi dengan cepat. Jiang Sui, yang baru saja pulang dari sekolah, kebetulan bertabrakan dengan mereka. Dia menatap gadis kecil yang bersemangat itu untuk waktu yang lama dan benar-benar curiga bahwa dia sedang bermimpi. Tokoh seperti ini, bagaimanapun caranya, tidak mungkin muncul di keluarga Jiang. Setelah dia masuk rumah dan mendengarkan orang tuanya menceritakan operasi aneh Jiang Hei, dia langsung marah dan ingin berkelahi dengan calon kakak iparnya. Aku melihat situasinya tidak baik. Begitu dia keluar, aku buru-buru menariknya ke samping dan mulai mengomel padanya. Setelah mendengar itu, Jiang Sui memasang wajah seolah tak percaya. Aku berbisik, "Jangan terlalu dipikirkan, angguk untuk ya, gelengkan kepala untuk tidak." Segera bergabung dengan kelompok anjing elit kita, Jiang Sui langsung mengangguk dengan semangat. Dengan bergabungnya Jiang Sui, rencana kita berjalan lebih lancar. Jiang Sui bertugas di balik layar. Diam-diam aku membujuk ayah dan ibuku untuk menerima. Sementara itu, aku berada di pihak yang sama dengan Jiang Hei. Begitulah strategi mereka. Jiang Hei hanya perlu memainkan peran penjilat yang meyakinkan. Orang tuaku semakin khawatir. 2 minggu kemudian, ronde kedua rencana mengguncang rumah. Aksi. Jiang Hei sekali lagi memperkenalkan diri kepada orang tuanya. "Ayah, ibu. Ini pacarku, berasal dari keluarga terpelajar, bekerja sebagai guru di sekolah." Ibuku awalnya masih tersenyum, bersiap untuk menyambut, tetapi begitu dia membuka kacamata hitam dan maskernya, dia melihat wanita yang usianya hampir sama dengannya, otot-otot di wajahnya mulai berkedut. Guru ini, sekali berbicara langsung mematikan. Dia berteriak, "Mama, apa kabar?" Ibuku hampir mengalami hipoglikemia. Aku segera memberinya roti bakar yang sudah dibuat. "Bercanda boleh, tapi kesehatan harus tetap dijaga." Adikku juga sangat mendukung. Langsung mengusir kedua orang itu. Sebulan kemudian, ronde ketiga rencana mengguncang rumah. Orang tua menatap pria jangkung setinggi 185 cm di depan mereka, merasa ada yang aneh, tapi tidak tahu apa. Tapi setidaknya yang ini terlihat lebih normal daripada dua sebelumnya, dan juga cantik. Orangnya juga cukup sopan. Orang tua mencari tahu tentang latar belakang keluarganya, dan semua aspek kondisinya cukup baik. Meskipun tidak bisa dibilang sepadan, tapi cukup memuaskan. Setelah makan malam, Jiang Hei berkata, "Tidak panas memakai wig, lepaskan saja." "Wig apa?" tanya ibuku dengan bingung. Jiang Hei belum sempat menjelaskan. Pria yang menyamar sebagai wanita itu langsung melepas wignya. Suaranya nyaring dan pas. "Lihat, apa yang terjadi? Seharusnya kamu bilang dari awal." Dahinya penuh keringat. "Aku mau cuci muka." Begitu kata-kata itu selesai, dia langsung berdiri. Dengan santai masuk ke toilet. Cangkir teh di tangan ayahku jatuh ke lantai dan pecah. Ibuku merobek masker wajahnya dan menunjuk Jiang Hei dengan pisau. "Hahaha. Laki-laki?" Jiang Hei mengangguk. Ayahku mengeluarkan sabuknya. Ibuku mengambil sapu. Kali ini, aku dan Jiang Sui masing-masing satu. Kami mati-matian menjodohkan Jiang Hei. Jiang Hei membawa pacarnya kabur lagi. Sebulan kemudian, Jiang Hei akhirnya membawa pacar aslinya pulang.
Ibuku mati-matian menghalangi pintu masuk. Pertama bertanya, berapa umurnya? Meskipun Shen Youchu tidak mengerti. Tapi tetap jujur menjawab, 20. Ibuku bertanya lagi. Laki-laki atau perempuan? Dia menjawab, perempuan. Ibuku langsung memeluk lengannya dan berkata dengan gembira, anak perempuanku yang baik. Bagaimana kamu bisa menebak? Ayahku juga tampak bingung. Aku dan Jiang Hei bertukar pandang. Rencana pranikah berhasil dengan sempurna. Masalah besar dalam hidup Jiang Hei sudah selesai. Aku juga harus mulai menyelesaikan masalah besar dalam hidupku sendiri. Di loteng. Aku menggigit ujung pena dan mencoret-coret di buku catatan. Di kakiku ada tumpukan harta karun masa kecil yang ditemukan dari kamar kecil. Bangau kertas yang dibuat saat di taman kanak-kanak, kartu ucapan selamat ulang tahun yang diterima saat SD. Surat tulisan tangan yang ditulis saat SMP, syal yang dirajut saat SMA, hingga Lin Wanyu pergi ke luar negeri setelah kuliah. Dia mengirimiku kartu pos dan souvenir dari seluruh dunia. Selama beberapa tahun dia belajar di luar negeri. Dia menggunakan cara ini untuk mengirim seluruh dunia sedikit demi sedikit ke tanganku. Orang yang kucintai. Kebetulan juga mencintaiku. Sungguh beruntung. Aku harus menyemangati diriku sendiri. Mulai berjuang dengan lampu LED untuk mendekorasi dinding foto dan menaburkan kelopak bunga. Aku juga membuat kue baru. Tempat pengakuan cinta ditetapkan di panggung lantai 2. Tiba-tiba telepon berdering. Aku memperbaiki lampu LED sambil menjawab telepon. Berkata, halo, oh, ya, itu aku yang memesan 9.999 bunga. Tolong bantu kirimkan ke lantai 2. Terima kasih. Semuanya sudah siap. Hanya kurang istriku. Aku berdeham dan mengirim pesan ke Lin Wanyu. Hari ini toko tutup, tapi bagianmu tetap kusiapkan. Kapan kamu ada waktu untuk mengambilnya? Dia langsung membalas, aku sudah sampai rumah, aku akan ke sana sekarang. Kira-kira 1 jam lagi. Setelah menutup telepon, aku berteriak yes, dengan penuh semangat. Kemudian, dengan tergesa-gesa, aku mulai berlatih pengakuan cintaku yang tulus di depan udara kosong. Lin Wanyu. Sebenarnya, aku tiba-tiba merasa bodoh, Lin Wanyu. Aku menulis, tidak, ulangi lagi. Lin Wanyu, aku, pura-pura, Jiang Bai. Ini bukan seperti menyatakan cinta, tapi seperti mengajak berkelahi. Kalau menurutku, lebih baik kamu katakan apa yang terlintas di pikiranmu saat itu. Apa yang keluar dari hati adalah yang paling tulus. Aku rasa dia ada benarnya, jadi aku memutuskan untuk berhenti berlatih. Dalam setengah jam menunggu berikutnya. Jantungku rasanya ingin melompat keluar dari dadaku. Kadang aku berjalan mondar-mandir di teras. Kadang aku merapikan rambutku di depan cermin, bahkan menghitung kelopak mawar dengan gugup. Dia akan langsung menerimaku. Dia akan ragu-ragu sebelum menerimaku. Dia akan langsung menerimaku. Saat aku menghitung kelopak mawar ke-99, bel pintu berdering nyaring. Saat aku mendorong pintu, tidak ada seorang pun di toko. Jiang Bai, aku membuka celah kecil di pintu lantai 2. Dan berteriak ke bawah. Aku di atas. Oke, aku naik. Dentang, dentang, dentang. Dia selangkah demi selangkah, perlahan menaiki tangga kayu. Kemudian suara langkah kaki itu berhenti. 1 menit, 2 menit berlalu. Aku hampir ingin membukakan pintu sendiri. Tepat pada saat itu, pintu terbuka, bersamaan dengan gerakan Lin Wanyu. Semua lampu LED menyala secara bersamaan. Dia berdiri di perbatasan antara cahaya dan bayangan. Pandangannya pertama-tama menyapu kelopak bunga yang berserakan di lantai, kemudian dinding foto, dan akhirnya berhenti pada wajahku. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata, Lin Wanyu. Aku menulis, aku terlalu bersemangat dan ingin berjalan ke arahnya. Mungkin karena terlalu gugup, kaki kiriku tersandung kaki kananku, dan aku terjatuh. Bersujud di hadapannya dengan sempurna. Aku benar-benar kehilangan kata-kata. Jiang Bai. Dalam suaranya terdengar nada geli yang tak tertahankan, dia bertanya. Apa yang kamu lakukan? Menyambut tahun baru lebih awal atau menyembah langit dan bumi? Aku merasa ingin mencari lubang di tanah saat itu juga. Namun, sekarang, aku dengan santai mengeluarkan sebuah kotak beludru dari saku. Di dalamnya tergeletak dengan tenang sebuah cincin berlian 5 karat. Aku mengucapkan kata demi kata. Dengan sangat serius, aku berkata, Lin Wanyu, cincin ini sudah lama aku persiapkan. Tidak pernah berubah. Sekarang, apakah kamu bersedia membiarkanku memasangkannya di jarimu? Aku bertanya dengan lembut, matanya tampak dipenuhi bintang. Lin Wanyu mengangguk dengan kuat, mengulurkan tangan kirinya yang sedikit gemetar. Dia berkata, aku bersedia. Setelah dia memasangkan cincin itu, aku menggaruk kepalaku dan berkata, Wanyu, tahukah kamu, aku menyiapkan pidato pengakuan selama setengah jam. Namun, tidak ada satupun yang terpakai. Dia tertawa pelan, bersandar di bahuku dan berkata, tidak masalah, aku sudah menerima niatmu. Aku bertanya, bolehkah aku menciummu? Kata-kata ini entah kenapa keluar dari mulutku.
Dia berkata, sisa kata-kata itu. Semua aku tahan kembali. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi, menahan bagian belakang kepalanya. Sedikit demi sedikit memperdalam ciuman ini. Pemandangan di depan mata menjadi kabur, aku hanya bisa melihat sedikit. Bulu matanya bergetar dan matanya memerah. Dia mendorong menjauh sedikit, dan berkata dengan tidak jelas. Biarkan aku bernapas. Wajahnya memerah, matanya penuh kelembutan. Dia bertanya, mengapa terburu-buru? Uap panas bersama napas perlahan turun. Dia meraih leherku, dan berkata, malam masih panjang. Dia mengangguk.